Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita tidak ada di episode manapun. Kita ada di perkenalan. Jadi ini adalah hari ulang tahun Guru Gembul Channel yang 1 tahun. Hore! 1 tahun yang lalu bulan April saya buka channel ini, alhamdulillah, dengan bantuan yang luar biasa besar dari istri saya tercinta. Jadi kalau Baraya mau skip video ini nggak apa-apa. Yang jelas ini hanya terkait dengan behind scene atau perkenalan tentang Guru Gembul Channel. Jadi kalau Baraya mencari faedah, mungkin video ini banyak yang tidak ada faedahnya. Jadi kalau kuota takut habis, ya buru-buru di skip aja dari sekarang. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen terkait dengan saya. Pak Guru Gembul mau nanya, ente lulusan dari mana? Saya mohon maaf, seluruh identitas pribadi saya rahasiakan untuk sementara. Saya hanya bilang bahwa saya ada di Bandung dan saya nomor kontaknya bisa dihubungi di bawah. Kalau Baraya sangat membutuhkan, misalkan kita mau diskusi atau kita bikin seminar atau apapun yang terkait dengan itu bisa dihubungi. Silahkan saja Baraya, tidak ada masalah. Cuman mungkin slow respon ya, karena yang megang HP-nya bukan saya. Begitu. Tetapi identitas lain termasuk nama asli saya, tempat tinggal saya, alma mater saya ada di mana, saya lulusan kapan, latar belakang keilmuan saya apa dan sebagainya, saya mohon maaf masih dirahasiakan. Jadi kemarin juga ada beberapa orang di kolom komentar yang langsung menyebut nama saya, itu adalah orang yang saya kenal, jadi langsung menyebut nama saya. Saya mohon maaf sekali, itu langsung dihapus. Kemudian ada pertanyaan lagi, bukan Sunni, bukan Syiah, Mu'tazilah. Ada pertanyaan begitu. Ini terkait dengan pernyataan saya di beberapa video bahwa saya bukan orang Sunni, bukan orang Syiah. Iya benar Baraya, saya tidak ikut golongan apapun. Saya Muslim, cukup sampai segitu saja. Dalam pandangan saya, yang ini saya ambil dari Al-Quran, ketika seseorang sudah menjadi Muslim, maka dia tidak boleh jadi golongan-golongan. Sebab nanti ketika golongan-golongan nanti saling tuduh-menuduh satu sama lain, sama seperti sekarang. Sunni menuduh Syiah sesat, Syiah menuduh Sunni sesat, dan seterusnya, mengkafirkan, dan akhirnya ya padahal mah gak ada hal yang dipermasalahkan. Kalau akidah itu kan adalah masalah diri dan Tuhan saja, yang menghakimi juga Tuhan saja. Demikian pun dengan fikih, saya tidak termasuk mazhab apapun, saya mohon maaf. Saya dekat pada istimbat Abu Hanifah, kemudian saya juga sangat dekat dengan fikih Imam Syafi'i. Tetapi hal selainnya ya saya ikuti yang menurut saya memang baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaannya, admin ini sebenarnya keahlian disiplin ilmunya apa? Kok semua hal dibahas? Padahal untuk membahas itu semua harus ahli di bidangnya. Ya, terima kasih Baraya karena sudah mempertanyakan ini. Sekali lagi saya merahasiakan latar belakang keilmuan saya apa. Dan karena di channel Guru Gembul banyak sekali hal yang saya wartakan di sana. Jadi Baraya begini, pertama channel Guru Gembul itu awal mulanya tujuan diciptakannya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan murid saya di kelas. Saya kecewa berat sama sistem pendidikan di Indonesia saat ini karena siswa yang pengetahuannya luar biasa mendapatkan akses yang luar biasa dari mana-mana, dari internet, dari IG, dari YouTube. Itu ketika dia bertanya di kelas, dia dibatasi pada pertanyaan yang itu-itu saja. Sejarah tentang sejarah, geografi tentang geografi, matematika tentang matematika. Dia tidak diperkenankan untuk bertanya tentang hal apapun. Dan kalaupun dia bertanya, dia tidak akan dijawab atau tidak akan direspon. Padahal Baraya, teknologi zaman sekarang sudah memadai untuk membuat semua siswa itu mengetahui segala hal. Ya, menurut saya pribadi, yang seharusnya guru-guru kuasai adalah bagaimana caranya memberikan penyikapan kepada siswa terhadap informasi yang banyak itu. Kan banyak informasi yang hoak, yang tidak valid, dan seterusnya. Guru harusnya bisa memberikan penerangan tentang hal itu, tapi kan guru sekarang tidak. Jadi siswa diajarin sama ini, di sekolah dia diajarin hal yang lain yang tidak ada relevansinya. Jadi kalaupun ditanyakan kenapa Guru Gembul ini materinya banyak sekali, padahal saya belum tentu menguasai banyak hal. Begini Baraya, pertama yang saya bilang tadi itu terkait dengan apa yang ditanyakan sama murid-murid. Ketika kemudian subscriber saya bertambah, terima kasih ya, kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, maka saya bertekad untuk menjawab semua pertanyaan itu, bukan gara-gara saya sok tahu. Seperti yang tadi saya sampaikan, Baraya begini, di sekolah itu siswa punya banyak pertanyaan yang tidak bisa diungkapkan kepada guru. Saya di kelas bertekad akan menjawab semua pertanyaan terkait pelajaran apapun, terkait bidang apapun. Saya berkomitmen untuk itu. Kenapa? Karena saya adalah seorang guru. Saya terlepas dengan bidang studi saya harus menyampaikan
apa yang saya tahu dan saya harus memberikan pemahaman pada mereka sesuai dengan apa yang saya tahu saja. Ya, dan karena itu, nah itu kan ada pertanyaan, disiplin ibunya bukankah harus ini? Saya tidak pernah mengklaim kebenaran. Beberapa video saya, misalkan video tentang slogan negara lain itu salah dan seterusnya, itu bukan klaim sepihak bahwa saya menganggap itu salah. Saya yakin sepenuhnya akan ada klarifikasi di situ. Saya yakin sepenuhnya akan ada hal yang dibalik itu yang bisa menjawab. Jadi saya tidak mengklaim kebenaran. Saya menyampaikan apa yang saya tahu. Kalau Baraya setuju, silakan. Kalau tidak, sama sekali tidak ada masalah. Banyak di antara Baraya yang mempertanyakan kepada saya izin tidak setuju gitu. Pak, saya tidak setuju, saya sampaikan begini-begini. Ya, gak usah minta izin, kita semua berbeda pendapat, itu wajar. Setiap orang punya pendapat masing-masing, dan tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim kebenaran. Kalaupun ada yang boleh mengklaim kebenaran, maka orang itu tidak boleh memaksakan klaim kebenarannya kepada pihak lain. Begitu ya, termasuk saya di sini. Silakan Baraya berkomentar yang seru-seru di sini, toh banyak tambahan juga kan, menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya. Mau nanya Guru Gembul, bagaimana mempelajari semua fenomena yang Guru Gembul bahas di video-video Guru dengan tetap netral, tanpa memihak? Bukankah Guru punya logika dan hati? Kan pasti kepikiran mana yang benar. Tentu saja saya memiliki pendapat tentang mana yang benar dan mana yang salah. Termasuk juga beberapa pertanyaan di antara Baraya banyak saya kritik balik. Misalkan seperti itu, tapi ini adalah bagian dari diskusi. Baraya begini, kebenaran itu tunggal, tetapi kemampuan manusia untuk mencerapnya itu beraneka ragam. Jadi kebenaran itu walaupun katakanlah tunggal, tapi multi perspektif, begitu banyak bentuk, begitu banyak rupa. Tidak ada masalah sampai sejauh mana manusia mencapainya, itulah kebenaran menurut dia. Di dalam Al-Quran, saya Muslim, di dalam Al-Quran juga disebutkan Tuhan telah membuat setiap orang berkeyakinan tentang sesuatu yang benar. Dan nanti urusan Tuhan yang mengadilinya. Manusia tidak ada kaitannya dengan keadilan itu. Itu urusan keadilan Tuhan. Kalau kebenarannya terkait hal-hal fisik, bisa kita perdebatkan. Tapi kebenaran tentang keimanan, saya yakini agama saya 100%. Misalkan, benar. Tetapi saya tidak akan memaksakan orang lain untuk mengikuti pandangan saya tentang kebenaran itu. Begitu. Apakah saya netral? Tidak mungkin saya netral. Manusia itu tidak ada yang netral. Tetapi manusia bisa menetralisir reaksi atas pemikirannya. Saya punya pandangan tentang mana yang benar dan mana yang salah, tapi saya tidak akan memaksakan orang lain untuk itu. Jadi dalam hal ini saya tidak akan netral, Baraya. Percayalah, saya tidak netral. Termasuk yang tadi itu, dalam hal Sunni, Syiah. Apakah saya netral? Saya tidak netral. Saya berpihak bahwa mazhab-mazhab itu tidak benar menurut saya. Jadi menurut saya pribadi ya, mau Syiah, mau Sunni, mau Mu'tazilah, itu bikinan manusia, itu produk sejarah. Ada benarnya, ada yang salah. Syiah banyak benarnya, banyak salahnya. Mu'tazilah banyak benarnya, banyak salahnya. Murji'ah juga demikian dan seterusnya. Mereka semua produk budaya. Di dalam Islam generasi awal tidak ada yang seperti itu. Apakah wahyu dari Tuhan juga tidak ada yang seperti itu. Itu produk. Begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bukan pertanyaan, ini pernyataan. Pantesan editannya cupu, wak, fontnya kegedean, pakai HP ternyata. Lanjutkan, go. Ya, Baraya, terima kasih atas kritik ini. Ini istri saya dan saya ikut ketawa-ketawa dengan hal ini. Kami merasa memang ya gimana lagi. Jadi Baraya gini, channel ini dibuat dengan sangat sederhana. Lihat Baraya, ini mejanya, ini studionya. Lihat Baraya betapa berantakannya. Itu green screen-nya, semuanya. Nah, itu kondisinya seperti itu. Kami itu kondisinya seperti itu. Dan itu dibuatnya seadanya, bukan gara-gara kami belum bisa melakukan hal yang lebih baik, tapi sementara memang kami hanya bisa melakukan sampai sejauh itu. Pakai HP, direkamnya pakai HP ini juga, Asus. Kemudian kabelnya yang 17500, kameranya kamera HP Oppo. Kemudian kemarin pakai green screen, tapi sekarang karena green screen-nya kan sekarang masuk musim hujan, green screen-nya tuh kehujanan terus kan, ini semi terbuka. Jadi jelek akhirnya editannya. Jadi ya terpaksa kami beli yang baru. Sekarang saya pakai dinding palsu ini.
Semoga lebih baik. Ya, tapi untuk sementara ini, ya kedepannya kita belum tahu ya. Tapi saya sih sebenarnya pengen yang simpel-simpel begini aja sih. Terima kasih ya. Pertanyaan selanjutnya. Saya selalu penasaran. Setiap lihat video Pak Gembul, pertanyaan saya sederhana. Backgroundnya asli di setiap video Bapak itu seperti apa? Saya mau lihat. Saya sudah perlihatkan tadi ya, itu background aslinya dan sering kehujanan. Dan kalau udah kehujanan udah gak bisa dipakai lagi, udah jelek banget sekelilingnya. Dan Baraya saya tambah lagi ya, sedikit ceritanya. Baraya saya bikin video itu sekitar hari Jumat atau Sabtu atau Minggu, karena Senin sampai Kamis itu saya mengajar. Jadi antara Jumat, Sabtu, Minggu itu saya bikin 3 video sekaligus, biasanya dalam satu waktu dan dalam kondisi anak saya harus lagi tidur atau lagi main. Karena anak saya masih punya anak balita gitu. Kalau saya ketahuan bikin video dalam kondisi dia sadar, maka studio saya akan diambil alih sama dia. Kayak gini. Kayak gitu. Jadi saya nggak bisa kerja juga. Jadi saya bikin ini nih, curhatan saya dalam bikin video ya. Semoga memberikan penjelasan kepada YouTuber-YouTuber baru. Saya bikin video itu seminggu sekali. Biasanya 3 episode sekaligus. Sekali episode take videonya sekitar 20-30 menit. Ya hal yang wajar lah. Nanti kemudian diedit, pengeditannya antara 3 jam sampai 9 jam. Begitu, editannya sederhana seperti itu. Baraya yang susah itu adalah saya bikin tabel-tabelnya gitu, bikin keterangan, bikin penjelasan, capture dari media massa, capture dari buku. Itu yang lamanya itu. Jadi yang bisa ngabisin waktu sampai 9 jam itu seperti itu. Begitu, jadi tolong pahami sesederhana inilah YouTube-nya. Jadi apalagi untuk awal-awal YouTube saya bikin. Jadi saya pede YouTube itu episode 70 ke atas. Sebelumnya itu saya nggak pede karena memang masih jelek. Dan itu pun ya semua YouTuber pasti awalnya bikin video itu jelek. Dan kebanyakan YouTuber video-video awal itu dihapus. Saya sengaja tidak menghapusnya walaupun saya malu luar biasa kalau ada orang yang nonton video-video awal saya. Jadi saya malu tapi tetap saya pertahankan karena saya harus menginspirasi. Dalam artian Baraya, kalau Baraya menganggap bahwa konten saya bagus, maka lihatlah bahwa sebelum ini saya pernah jelek sampai akhirnya menemukan pattern tersendiri, pola tersendiri. Jadi saya sengaja tidak menghapus video-video saya yang jelek itu. Ya apa boleh buat, silahkan Baraya nonton walaupun itu sangat menyakitkan saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di balik pembuatan atau editing Akang itu ada tim kreatif, sudah saya sampaikan tadi ya. Tidak ada, saya dan istri saya saja. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini bocah berjenggot belajar sejarah dari mana dan dapat data dari mana? Lu jangan ngawur. Buat jenggot lu Wahabi yo. Wah, saya dikatain Wahabi. Ya, Baraya banyak yang ngancam saya di banyak video saya, tapi ya gak apa-apa, namanya juga netizen. Dan saya pernah bikin video spesial kan tentang kenapa netizen di Indonesia atau di seluruh dunia memang galak-galak. Saya yakin orang yang berkata jelek di medsos atau di komen-komen seperti itu, saya yakin orangnya belum tentu jelek. Kan saya sudah sampaikan di situ, itu adalah terkait dengan masalah psikologi tertentu. Jadi ya tiis-tiis saja. Nah, tapi ini pertanyaannya, lu Wahabi? Ya, saya bukan Wahabi. Saya bukan Wahabi. Saya bilang tadi, saya tidak ikutan kelompok apapun. Saya Islam saja, saya cukup manusia saja, tidak ada yang lain. Ada pertanyaan lagi, sampean ini guru di sekolah mana? Masih dirahasiakan ya yang tadi itu ya. Yang jelas, saya pernah ngajar TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Semuanya saya pernah ajar. Terus ada pertanyaan lagi, Syiah laknatullah. Hati-hati orang-orang yang membela Syiah. Kalau Syiah lemah di satu negara, pasti mereka bersembunyi. Ya, saya dikatain membela Syiah. Tadi saya dituduh Wahabi, sekarang saya dituduh Syiah. Ya, begini Baraya. Ketika saya bikin video tentang Syiah, saya dikatain Syiah. Ketika saya bikin video tentang PKI, saya dituduh komunis. Ya, karena masyarakat orang Indonesia itu sekarang sakit dalam artian mereka bikin golongan, kemudian membanggakan golongannya. Kalau golongannya itu dipuji-puji, mereka anggap benar. Kalau golongannya dijelek-jelek, mereka anggap salah. Apapun itu gitu. Jadi sekarang kriteria benar dan salah itu adalah bukan kriteria benar atau salah beneran, tapi yang sesuai dengan pembenaran kelompoknya. Itu yang masalah terjadi di Indonesia sekarang itu.
Saya Muslim, tapi saya tidak ragu untuk mengkritik saudara-saudara saya yang Muslim. Saya tidak ragu untuk mengkritik saudara-saudara saya yang Hindu, yang Kristen. Ya nggak apa-apa, kan memang kenyataannya seperti itu. Setiap golongan, setiap kelompok itu adalah kelompok manusia. Dan tabiat utama dari manusia yang paling esensial adalah dia tidak mungkin 100% benar. Siapapun manusianya. Jadi kalau Baraya ikut ada dalam satu golongan kemudian dikritik, wajar karena itu kelompok manusia dan wajar pasti banyak salahnya. Begitu. Jadi saya teis-teis aja, saya kritik orang Hindu, maaf, saya kritik orang Buddha, saya kritik Muslim, saya kritik Kristen, saya kritik negara lain, saya kritik Indonesia sendiri, saya kritik Pak Jokowi, sempat saya beberapa bikin episode, saya kritik ya semuanya. Ya gak masalah, itu kritik itu bukan bagian dari permusuhan. Kritik itu adalah bagian dari perwujudan introspeksi. Karena saya bagian dari Indonesia, maka introspeksi saya adalah dengan mengkritik Indonesia. Misalkan seperti itu, tidak ada masalah dengan hal itu. Bukan berarti saya memihak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pernyataan. Ini kayaknya orang Syiah. Ya lagi-lagi itu ya, saya dituduh Syiah. Bukan Baraya, bukan. Lanjut ya. Saya curiga guru gembul ini produk PKI, Illuminati, dan Freemason. Kalau saya gabung kayaknya saya keren ya. Dan kalau seandainya saya gabung, kualitas video saya nggak sejelek ini. Saya gabung Illuminati, wow. Saya nggak tergabung dalam hal-hal yang seperti itu. Baraya ketika saya bikin video tentang gay, saya dikatain gay. Ketika saya bikin video tentang Syiah, saya dikatain Syiah. Ketika saya bikin video tentang Illuminati, saya dikatain anggota Illuminati. Enggak Baraya, saya gak ikutan yang seperti itu. Saya hanya memaparkan apa yang saya tahu, dan apa yang saya tahu juga belum tentu benar. Saya share saja sebagai bagian dari bagi-bagi pengetahuan, dan semua pengetahuan itu juga belum tentu benar. Ya bagi-bagi aja, bagi-bagi informasi, kan saya juga pengen bermanfaat. Tapi anehnya waktu saya ngebahas alien gak ada yang menuduh saya alien. Please tuduh saya alien. Adakah Anda sendiri seorang gay? Tuh kan pertanyaan, apakah Anda sendiri seorang gay? Bukan, Baraya, saya bukan gay. Kayaknya kedepannya juga saya tidak akan jadi gay. Tetapi kalau ada yang gay ya biasa teis-teis aja. Asal dia beriman dan beramal soleh. Ini Sifu serius. Pertanyaan selanjutnya. Dalam kajian di YouTube, tapi namanya entertain. Kalau yang dilihat bukan isi bahasan, tapi tampilan visionernya. Kurang menarik ya begini. Akan sangat sayang kalau kajian seperti ini kurang viewers. Oke, Baraya, ini terima kasih. Ini juga adalah bagian dari kritik. Jadi dia minta katanya sih kontennya sudah baik, tapi tampilan visionernya jelek. Saya mohon maaf, baru sejauh ini yang bisa saya perbaiki. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan selanjutnya. Udah 16.000 subscriber, gak akan ganti bumper? Saya sudah berusaha, tapi ya sejauh ini semoga secepatnya ya. Semoga secepatnya. Karena ini juga lagi diurusin. Pertanyaan selanjutnya. Baraya itu apa Pak Guru? Ini sebenarnya adalah sapaan untuk orang Sunda, tapi sapaan ini juga sangat tidak populer karena memang tidak tepat, tidak relevan. Tapi saya membutuhkan sesuatu untuk menegaskan etnis saya, dan saya butuh sesuatu untuk menegaskan identitas atau ciri khas di channel saya. Jadi saya pilih istilah Baraya. Baraya itu artinya saudara. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dilihat-lihat mirip Coki Pardede MLI. Istri saya mengumpulkan ini ada lebih dari 20 komentar yang menyebut bahwa saya mirip Coki Pardede. Ya kalau itu menambah viewer saya berterima kasih karena muka saya mirip dengan beliau. Tapi sampai sejauh ini bahkan kami belum pernah kontak. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini usulan. Bang, mendingan hapus saja deh video ini, ganti dengan video dengan ID yang rahasia. Takut kenapa-kenapa you-nya. Terima kasih karena sudah sangat perhatian, dan beberapa video saya memang sangat kontroversial. Semoga tidak ada yang bermasalah dan semoga saya baik-baik saja. Minta doanya saja. Tapi ya sejauh menurut saya itu bermanfaat, saya share. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya atau pernyataan. Jangan kau hasut orang Indonesia dengan pendekatan yang halus. Kau pasti tahu siapa di belakang Singapura. Pasti Cina dan Amerika. Dasar cucu PKI. Haha, saya dikatain PKI lagi. Dan saya dikatain menghasut orang Indonesia. Ya, menghasut demi kebaikan dan menghasut demi tujuan yang baik, dan menghasut dengan kesadaran, dan menghasut dengan cara memberikan kesadaran, saya pikir itu sesuatu yang baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya lagi. Kritik lagi.
Maaf Pak, sebaiknya Anda jangan memakai stempel agama Islam karena isi bahasannya sangat menyakitkan bagi umat Islam. Dan cara berpikir dan semua dusta Bapak ini mungkin tujuannya demikian bagi Anda biar citra umat Islam bisa tercoreng dengan gaya dan tingkah laku Bapak ini. Auzubillah. Wow. Pertama Baraya, tampilan saya ini juga banyak yang mengkritik tampilan saya adalah tampilan agama tertentu, dalam hal ini Islam. Bukan Baraya, jadi begini nih, peci ini saya gunakan bukan gara-gara ini simbol Islam. Kacamata ini kacamata yang 15 ribuan di pinggir jalan, sama sekali tidak ada kaitannya dengan plus minus. Ini saya gunakan untuk menyamar, kayak Superman. Superman juga cuma pakai kacamata doang, nggak kelihatan bahwa dia adalah Superman kan. Nah, sama seperti itu. Dan ini, samaran saya ini terinspirasi karena saya adalah seorang guru. Dan bapak guru di Indonesia itu adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi ini saya setelannya itu adalah Ki Hajar Dewantara, walaupun gempal. Begitu, jadi ini tidak ada kaitannya dengan simbol-simbol agama tertentu. Barangnya begini, simbol dari agama atau stempel agama seperti di sini ya, itu bukan pakaian tetapi perbuatan. Jadi kalau Baraya ngomong takbir Allahu Akbar sambil nyembelih orang, itu adalah citra yang akan dimunculkan untuk agama Baraya, bukan bajunya. Jadi bukan tampilan luarnya, tapi apa yang Baraya lakukan gitu. Kemudian kalaupun dituduh, maka yang seharusnya dituduh itu adalah orang-orang yang menggunakan blangkon. Nah, blangkon itu kan lambang Islam. Baraya dulu gini, waktu penyebaran Islam generasi awal, orang-orang Hindu itu digelung. Orang-orang Islam itu kan pakai sorban, tapi di Arab harus pakai sorban karena kan kepanasan. Jadi harus tebal sekali ininya, kalau enggak bisa pingsan, itu kebakar sinar matahari kepalanya. Makanya pakai sorban. Nah, para penyebar agama Islam datang ke Indonesia pada pakai sorban. Tapi kan Indonesia nggak terlalu panas kayak di Arab dan teduh. Maka mereka tetap menggunakan sorban, tapi ala Indonesia. Jadi sorban yang dililit, tapi dengan kain yang sangat tipis, tidak usah tebal. Nah, itu jadilah blangkon. Jadi blangkon itu sorban versi Jawa. Kan Jawa itu luas sekali kebudayaannya. Pertanyaan selanjutnya. 745, tukang balon lewat. Ya itu mah tau lah ya. Studio saya begini-begini aja, jadi tidak ada peredam suaranya. Jadi ya begini aja, banyak suara sana sini ngangeng-ngangeng. Pak Guru, apa agamamu? Wah, ada pertanyaan itu. Muslim? Islam? Ustadz, boleh minta nomor WA-nya? Ada di bawah. Penasaran kalau Guru Gembul buka peci? Saya buka ya. Nah, udah. Maaf Pin, pekerjaan admin apa? Guru. Guru honor. Oke, Baraya itu saja. Mohon maaf videonya unfaedah, tapi saya harap sih tetap ada faedahnya, ada inspirasinya. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Ini adalah perkenalan dan perayaan ulang tahun Guru Gembul. Mungkin perayaan selanjutnya ada kayak channel-channel lain yang lebih baik ya, ada giveaway-giveawayan. Ya, semoga kita lihat saja nanti. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.